di podcast kelompok 3, di mana kelompok ini membahas seputar dunia teknologi dan AI. Baiklah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saudara. Bernama Sinja Putra. Saya Muhammad Najwa Ramdhani. Saya Cynthia Srimutyani. Kami juga memiliki seorang narasumber yang bernama Muhammad Turmuzi. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini Muhammad Turmuzi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kira-kira materi apa sih yang kita bahas pada episode kali ini? Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang algoritma UCS atau yang bisa kita sebut Uniform Cost Search atau juga algoritma pencarian cerdas. Oke, kira-kira apa sih algoritma Uniform Search itu? Saya baru dengar deh itu. Jadi algoritma Uniform Cost Search itu adalah salah satu algoritma pencarian tak berinformasi atau Uniform Search yang digunakan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence dan ilmu komputer untuk menelusuri atau mencari jalur dalam struktur data, graf, atau pohon pencarian berbobot. Oke, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contoh penerapannya itu banyak. Mungkin salah satunya yang kita gunakan sehari-hari yaitu GPS. Tahu kan GPS? Tahu. Nah, GPS. Jadi di dalam GPS itu kita itu ingin rute tercepat dalam waktu yang tercepat juga. Jadi kayak rutenya itu terdekat. Nah, waktunya itu tercepat. Oke. Gitu. Kira-kira ada contoh lain nggak nih dalam penerapan algoritma ini? Contoh lainnya itu game AI. Game AI itu kayak pola serangan, pola pertahanan, dan pola si komputer itu. Jadi setelah penyerangan pasti bakal ada pertahanan dan gerakan seperti ini. Tapi kalau misalnya ada juga penyerangan, misalkan seperti ini, nggak akan ada pertahanan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi pola penyerangan dan pola pertahanan yang teratur. Luar biasa banget ya UCS ini. Kira-kira algoritma ini memiliki tantangan nggak sih dalam penggunaannya atau implementasinya? Tantangannya itu cuman dalam penggunaan memori. Penggunaan memorinya itu cukup tinggi, jadi sesuai grafik yang besar. Jadi kita itu susah menyesuaikannya. Kayak kita ingin pola penyerangan yang sangat hebat dalam pola penyerangan A itu penyerangan ke arah kanan, tapi ke arah kanan itu kalau misalnya nggak kena si komputernya berarti harus pindah ke arah kiri dan itu membutuhkan proses yang lama dan memorinya cukup banyak. Oke, kemudian untuk solusinya seperti apa kira-kira? Solusinya itu cukup mudah. Jadi kita itu harus memperhatikan jumlah langkah dan kedalamannya. Jadi kayak langkah kedalaman itu misalkan kita ingin pola penyerangan yang sesuai dengan imajinasi kita yang sederhana lah intinya. Jadi pola serangan kita ke kiri, kalau tidak kena berarti artinya musuh kita mati. Seperti itu. Jadi kita itu harus memikirkan pola yang lebih selanjutnya atau langkah selanjutnya yang lebih cermat lah, lebih perhatikan. Oke, selain itu kira-kira saudara Turmuzi apakah punya saran atau tips untuk para penonton dan teman-teman kita yang mungkin masih awam dengan UCS ini? Jadi kalau misalkan kalian ingin belajar tentang algoritma UCS ini, jadi bisalah dari YouTube juga bisa, dari AI juga bisa. Lihat aja dari awalnya itu dari video YouTube yang short yang mudah-mudah lah, yang kayak 30 detik. Oh, UCS itu apa sih? Terus tujuannya UCS itu apa sih? Terus kayak kegunaan atau manfaat UCS itu apa sih? Banyak sekali dalam YouTube. Kalau misalkan ingin tutorial silahkan aja cari. Oke, untuk tujuannya sendiri sebenarnya itu selain untuk hiburan, membantu mempermudah, itu untuk apa aja? Tujuannya itu untuk menemukan jalur termurah atau jalur terdekat. Jadi seperti GPS tadi, kita itu ingin jangka waktu pendek tapi rutenya itu tercepat. Seperti itu. Jadi kayak kita ingin lewat gang-gang, kalau kita pakai motor kan ada gang kecil. Nah, seperti itu. Kita itu ingin menghemat waktu lah, menggunakan waktu dengan secara cerdik. Berarti mengefisienkan ya? Ya, mengefisiensikan. Oke, teman-teman. Terima kasih ya saudara Turmuzi atas pemaparan yang luar biasa sekali. Oke, dengan ini kita dapat simpulkan bahwasannya UCS ini dapat membantu kegiatan manusia untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan waktu. Oke, dan sekian podcast kita pada episode ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa